langsung loncat. Personal year number. Pernah dengar ini? Jadi kalau misalkan kamu follow Instagram aku tuh pernah membahas tentang life path number. Jadi angka tujuan hidup kamu, takdir kamu tuh mengarahnya kemana. Tapi beda sedikit sih sebenarnya. Kalau personal year number itu takdir kamu, jalan hidup kamu di tahun ini. Pokoknya di tahun-tahun tertentu kamu tuh akan memiliki nomor-nomor yang berbeda. Nanti akan dihitung aja. Caranya gimana? Aku nanti kasih tahu di video ini. Happy New Year guys! Apa kabar teman-teman semua? Gimana tahun barunya? Apakah seru? Biasa aja, di rumah doang? Tulis di kolom komentar. Oke, video pertama di tahun baru. Ini sebenarnya sangat menarik sih. Aku sengaja mau upload video ini karena masih awal-awal tahun baru. Jadi kalian masih merasakan vibes New Year-nya. Nah, kenapa sih aku tuh pengen bikin video ini? Sebenarnya aku tuh terinspirasi dari beberapa content creator. Sebelum aku masuk ke dalam videonya, say thank you buat tahun 2024. Kalian sudah bertahan, kalian hebat, dan jangan patah semangat, terus maju, hold the vision, trust the process. Buka lembaran baru ibarat kayak buku baru untuk menulis skenario yang indah untuk tahun 2025. Without any further ado, let's move on to the video. Aku catat ya di buku seperti biasa. Jadi sebenarnya dia adalah ibaratnya seperti alat yang kuat untuk memahami tema dan energi kamu. Itu semua mempengaruhi hidup kamu dalam tahun ini. Jadi menentukan takdir atau karma kamu yang kamu dapatkan di tahun ini tuh seperti apa sih? Hidup kamu tuh terlihat seperti apa? Dari segi percintaan, dari segi keuangan, segi karir, kehidupan kamu itu ngarahnya gimana? Tergantung dari hasil hitungan personal year number kamu. Dia tuh dihitung dari tanggal lahir dan tahun ini. Maksudnya terserah sih, nggak harus tahun 2025, bisa nanti tahun 2026, cuma kan kamu sekarang lagi menjalani di tahun 2025 kan, jadi kamu pengen tahu tahun ini nanti ya, selama setahun aku bakal melewatin apa aja sih. Dia tuh tentang kesempatan, tantangan, pertumbuhan yang akan terjadi nanti. So, di sini aku tuh terinspirasi dari beberapa content creator dan aku say thank you buat kreator ini yang lewat di FYP aku, memberikan inspirasi buat aku sehingga aku bisa sharing lebih lengkapnya di YouTube versi aku. YouTuber favorit aku, Ananda Ramarta. Kalau misalkan teman-teman tahu ya, Ananda Ramarta itu adalah guru spiritual, YouTuber Law of Attraction yang udah lama banget. Nanti kamu cek aja linknya di description box. Dia tuh bahasanya sangat mature, sangat spiritual. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman kurang nyampe dengan kata-kata Kak Ananda, mungkin kamu bisa ke video aku gitu loh. Kamu hitung aja 2025. Jadi kamu hitungnya 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 5. Terus kamu tambahin tanggal lahir kamu dan bulan. Hasilnya apa nanti? Itu yang menjadi number kamu. Contohnya, dia lahir pada tanggal 1 Januari. Berarti 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan hasilnya 11. Oke, hasil dari personal year number kamu yang aku tangkap dari Kak Ananda dan orang-orang yang suka sharing juga di sosial media itu pastikan harus menjadi 1 digit. Kecuali angka 11. Kalau misalkan kamu dapat angka 11, itu kan dia 2 digit ya di depannya. Itu nggak perlu lagi kamu hitung menjadi 1 digit. Langsung aja 11. Kecuali kalau misalkan kamu dapat 10. Hasil number kamu tuh 10 ketika kamu udah hitung semuanya. Nah, kamu jadiin lagi 1 digit. Gimana caranya? 1 ditambah 0. Hasilnya 1. Nah, sekarang kamu coba deh hitung punya kamu sendiri. Disclaimer, kalian tuh jangan terlalu ditelan bulet-bulet ya sama informasi hasilnya. Kalau misalkan hasilnya bagus, kamu aminin aja, kamu afirmasikan, kamu doakan kalau itu bisa terjadi. Tapi kalau misalkan hasilnya buruk, lupakan. Kamu bisa reject. Ingat, you attract what you believe. Dan ini juga bukan ramalan ya guys. Jangan mikir kayak, wah ini tuh musyrik, gini. Enggak. Anggap aja ini adalah sebuah petunjuk dari Tuhan atau siapapun Tuhan kamu untuk ngejalanin hidup supaya kamu tuh lebih siap membuka semua kesempatan yang ada. Apapun yang terjadi di hidup ini, kamu tuh siap gitu loh dengan petunjuk dari jawaban ini. Dan sekarang aku pengen membacakan apa arti dari nomor 1 sampai 11. Untuk personal year number 1. Kamu tahu gak sih, angka 1 itu adalah new beginning, awal yang baru. Ini aku sambil baca juga ya guys. Awal siklus baru, dimana kamu tuh punya waktu untuk memulai proyek baru, mengejar tujuan pribadi, dan mengembangkan kepemimpinan.
Kamu ingat aja number one. Siapa sih yang gak mau menjadi number one? Apapun pekerjaan yang ada di depan mata kamu harus kerjakan sungguh-sungguh. Karena ini bisa menjadi awal baru kamu untuk ngejalanin hidup gitu loh. Siapa tahu nanti kalau misalkan kamu sudah menyelesaikan proyek itu, kesempatan di depan mata itu yang gak pernah kamu duga, mungkin juga ada new love, ada new job. Kita gak tahu kan apa yang akan terjadi. We never know. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan merubah hidup kamu. Mungkin di tahun sebelumnya kamu tuh orangnya kayak simple, males, lazy gitu ya. Tapi di tahun ini kamu diberikan sinyal sama Tuhan untuk membuka lembaran baru, memulai kayak hidup kembali gitu loh. Ibarat kamu tuh kayak lahir kembali. Next yang number 2, waktu untuk kerjasama, kemitraan dan diplomasi. Fokus pada hubungan interpersonal dan pengembangan keseimbangan dalam kehidupan. Wow, bahasanya sangat berat ya. Kalau misalkan kamu nonton di Angel Number, video aku tentang Angel Number, ingat gak angka 2 itu seperti 2 jiwa, pertemuan. Nah, kalau di sini kan tulisannya kerjasama ya, fokus untuk keseimbangan. Nah, 2 itu juga bukan hanya untuk 2 jiwa yang kayak pasangan gitu. Bisa juga keseimbangan. Harus bisa untuk work-life balance. Pokoknya kamu ingat kan sama Pokoknya kamu ingat kan kalau angel number nomor 2 itu antara soulmate atau enggak keseimbangan. Personal year number angka 2 itu tentang kerjasama, pengembangan keseimbangan dalam kehidupan. Nah mungkin kamu tuh harus dilatih untuk work-life balance. Kamu tahun lalu tuh orangnya sangat fokus banget kerja mulu. Atau kamu terlalu relax banget. Nah coba di-balance ya. Hidup ini kita harus belajar untuk lebih balance. Next, nomor 3. Angka kreatif dan ekspresif. Nah buat kamu yang orangnya kreatif itu benar-benar bisa dikembangkan lagi sih di tahun ini. Keluarin aja semua imajinasi kamu, ide-ide yang liar, yang luar biasa. Coba kamu tuangkan dalam kreativitas itu deh. Mungkin misalkan kamu punya tim yang di industri kreatif gitu, siapa tahu. Nah mungkin kamu bisa punya kesempatan kali ini ya di tahun ini untuk berekspresif, mengembangkan kreativitas. Ini anak nggak mau digendong. Dimana kamu bisa mengeksplor bakat seni, komunikasi, dan pengembangan diri. Seperti yang aku bilang sebelumnya, mungkin kamu tuh kerja di dunia industri kreatif atau di dunia musik. Nah ini adalah kesempatan kamu untuk bersinar. Apalagi kalau misalkan kamu kerja sebagai tim kreatif ya, nggak apa-apa, coba dikeluarin dulu idenya, ditampung, dan just be yourself. Pede aja guys. Good luck. Lanjut nomor 4, waktu untuk mengembangkan fondasi yang kuat, bekerja keras, dan menyelesaikan proyek sebelumnya. Hayo ngaku, mungkin kamu yang nomor 4 ini adalah orang-orang yang suka menunda-nunda waktu. Nah, di tahun ini kamu tuh jangan pernah tunda ya. Kelarin semuanya, apapun plan-plan yang kamu buat. Misal kamu buat to-do list gitu loh di kertas. Kamu bikin to-do list di kertas, udah banyak banget plannya, tapi kamu sama sekali belum take action. Nah, ini adalah waktu kamu harus take action. Jangan pernah menunda-nunda. Kalau misalkan kamu tunda terus, mau sampai kapan? Mau sampai kapan proyek itu jadi kalau kamunya aja belum mau bergerak? Kadang aku tuh sering banget nemu orang yang kayak gini. Aduh, tunggu mood yang bagus, tunggu waktu yang tepat. Gak ada sebenarnya. Waktu yang tepat tuh gak ada tahu. Waktu tuh diciptakan sama kamu sendiri. Kalau misalkan kamu nunggu waktu yang tepat untuk ngerjain sesuatu ya terserah sih mau sampai kapan gitu loh. Nah ini untuk yang nomor 4 ini adalah tamparan untuk kamu supaya ayo lakukan proyek yang kamu rencanakan sebelumnya. Number 5. Aku nomor 5 guys tahun ini. Apa artinya? Tahun perubahan, petualangan, dimana kamu akan mengeksplorasi kemungkinan hal-hal baru, mencari kebebasan hidup. Jadi kamu tuh tahun ini akan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang tidak diduga, akan mencoba petualangan baru, akan mencoba something new, atau mungkin ini hasil dari doa aku, hasil dari manifestasi kamu, dan dikasih dari cara yang tak terduga. Nah ini kamu akan mengeksplor. Jadi jaga kesehatan buat yang number 5, karena kamu akan berpetualang tahun ini. Sekarang lanjut yang ke-6. Fokus pada tanggung jawab keluarga, pelayanan kepada orang lain, dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Oke, ini rada berbeda dari angka-angka sebelumnya. Kalau yang aku tangkap di sini, mungkin kamu yang nomor 6 itu diajak untuk lebih berbagi, sedekah, lebih memperhatikan di sekitar kamu. Mungkin kamu tuh jarang ketemu sama keluarga. Coba mampir ke rumah orang tua, kamu mampir ke rumah saudara, tanya kabar mereka. Mungkin di tahun sebelumnya kamu tuh benar-benar sibuk banget, nggak ada waktu. Coba di tahun ini kamu
banyakin luang untuk mereka. Itu sih yang aku tangkep. Kalau kalian nangkapnya gimana guys? Iya, tanggung jawab, fokus pada tanggung jawab keluarga. Mungkin kamu adalah kepala keluarga tapi kamu kerja terus di luar kota, kamu jarang pulang karena kesibukan yang padat. Coba deh tahun ini kamu pinter-pinter untuk ngatur jadwal biar bisa mampir dan ketemu sama keluarga. Lanjut, number 7. Waktu untuk refleksi, introspeksi, dan mencari makna dalam hidup, mendalami pengetahuan dan spiritualitas. By the way guys, number pet aku 7 guys. Nomor takdir kehidupan ya, yang aku jalanin kehidupan ini selamanya seumur hidup aku itu nomor 7. Aku tertarik sama dunia spiritual. Aku suka sharing-sharing kayak gini. Ini adalah takdir hidup aku. Tujuan hidup aku untuk sharing kayak gini ke kalian gitu loh, berbagi ilmu. Dan untuk kamu yang dapat 7 di tahun ini, coba kamu lebih introspeksi diri. Mungkin kamu belum praktik forgiveness. Kalau kamu tertarik dengan ilmu hukum alam semesta, tertarik dengan dunia spirituality, lebih ke self-love, kamu perhatikan jiwa kamu gitu loh di tahun ini. Jadi kamu tuh lebih banyak, bukan merenung ya, lebih ke mungkin kurangin aktivitas, tapi kamu tuh lebih melihat ke diri kamu sendiri. Kamu flashback. Di tahun sebelumnya mungkin kamu sering banget ketemu orang toksik, susah banget maafin orang. Kamu mikir, kenapa ya aku tuh ketemu orang-orang yang nyebelin mulu? Aku tuh ketemu orang-orang toksik, gimana ya? Aku tuh pengen bahagia, aku tuh pengen bebas. Nah, kamu coba introspeksi, pasti ada sesuatu yang salah di diri kita. Nih ya, siapapun orang yang kamu temuin di kehidupan ini atau di tahun lalu gitu, itu adalah bentuk energi kamu yang sekarang. Kayak misalkan aku adalah orang yang toksik. Aku akan attract orang-orang yang toksik. Terus aku nggak sadar diri gitu loh. Nah, di sini kita harus sadar, kita membersihkan jiwa kita bersihin hati, buang rasa iri, dendam, biar hidup kamu tuh tenang. Nah, ketika kamu sudah naik tingkat kesadarannya dari yang 3D, 4D, 5D sampai enlightenment, itu kamu akan attract orang-orang yang lebih berkualitas. Nah, aku kalau ngejelasin tentang spiritual angka 7 lumayan ini nih, lengkap. Next, number 8. Ya Tuhan, ini adalah angka kesukaan aku. Jadi buat kamu yang dapet nomor 8 di tahun ini, kamu orang yang beruntung. Gunakan waktu dengan baik. Manfaatkan kesempatan yang ada. Tahun keberhasilan material, kemajuan karir, dan fokus pada pencapaian tujuan keuangan. Nah, 8 ini kalau di angel number artinya adalah money. Apa sih? Tidak terputuskan. Angka 8 itu kan gak ada putusnya begini. Ayo, semangat guys. Aku gak tahu sih aku dapat nomor 8 itu di tahun berapa ya. Mungkin aku coba hitung-hitung nanti. Iseng-iseng aja guys. Jadi buat kalian yang dapat angka 8, manfaatkan kesempatan yang ada untuk karir kamu ke depannya biar jadi orang yang abundance. Orang yang sukses secara karir. Terry, ini pasti kesukaan semua orang sih, sumpah. Lanjut kita ke nomor 9. Waktu untuk menyelesaikan siklus dan merenungkan pencapaian serta kegagalan. Persiapkan diri kamu untuk awal siklus baru. Jadi gini guys, angka 9 itu adalah ending kan. Dari 1 sampai 9. 9 itu adalah angka terbesar kan. Ini adalah waktu kamu untuk menyelesaikan siklus itu. Mungkin kamu menyelesaikan hubungan toksik dengan pacar, hubungan dengan rekan kerja. Pokoknya apapun yang udah kamu laluin, keberhasilan dan kegagalan, kamu selesaikan itu. Jangan gini loh, jangan terbawa energi negatif dari masa lalu itu ke masa sekarang, ke tahun ini, jangan. Setelah kamu sudah rilis ya, apa yang udah terjadi di masa lalu, itu udah berlalu, kamu jangan ingat-ingat lagi. Jangan terikat, lepaskan semuanya, detach ya. Kamu mulai untuk perlahan membuka lembaran baru. Ingat kan kalau di nomor 1 kan kita new beginning ya, awal mula. Di angka 9 ini adalah endingnya. Kamu lepaskan semuanya dan mulai untuk ke siklus baru. Jadi semangat buat teman-teman yang di angka 9 ya. Kamu susah move on dari mantan pacar, susah move on dari orang yang udah nyakitin kamu, kamu harus belajar untuk move on. Putuskan, ibarat kamu tuh gunting lingkaran setan ini loh. Kamu gunting semuanya yang udah nggak baik buat kamu cut off. Terakhir kita ke angka 11. Master number yang mewakili potensi spiritual dan inspirasi. Waktu ini untuk kamu mengembangkan intuisi dan mengejar tujuan spiritual. Wow, ini aku suka banget sama bahasa-bahasa kayak gini. Kenapa ya? Angka 11, kamu tuh kalau misalkan sudah familiar dengan angel number, pasti kamu tuh ngerti sama pembahasan aku. Angel number 11. Kalau kamu misalkan ketemu angka 11 itu tuh aku senang banget, kayak aku bisa afirmasi, aku bisa berdoa untuk manifestasi yang aku mau kan. Angka 11 tuh kayak cantik banget gitu loh. Dimana cuma dia satu-satunya angka yang 2 digit. Untuk angka 11, kamu dengarkan intuisi. Kamu dengerin apa petunjuk dari intuisi kamu. Kamu kan udah banyak banget melewati kegagalan di masa lalu kan. Kamu belajar dari kesalahan, kamu lebih berhati-hati sama
apapun keputusan yang kamu ambil, mirip sama nomor 7 sih tentang spiritual. Tapi bedanya untuk 11 ini, kamu lebih fokusnya mengejar tujuan spiritual. Mungkin kamu ada keinginan untuk mempelajari tentang jiwa, universe, ya hukum alam semesta ini. Mungkin kamu tuh ada keinginan kayak gitu loh. Setiap orang punya masalahnya beda-beda. Aku nggak tahu buat yang angka 11 ini kamu sudah melewati apa saja, sehingga di tahun ini kamu harus lebih mendengarkan intuisi untuk mengejar tujuan spiritual kamu. Ini balik lagi ke kamu. Mungkin kamu tuh sudah mendapatkan sinyal-sinyal. Kamu melihat di beranda sosial media kamu kenapa tiba-tiba tentang law of attraction. Mungkin tiba-tiba muncul video aku di sini. Ini adalah tanda dari semesta kalau kamu tuh mulai untuk mempelajari ilmu seperti ini. So guys, jadi segitu aja pembacaan tentang personal year number. Pokoknya kalau yang baik-baik kamu aminkan. Kalau misalkan kamu kurang resonate dan kurang kayaknya enggak deh, ya udah gitu, nggak usah dipikirin. Karena ini cuma kayak iseng-iseng berhadiah aja sih. Kalau misalkan bener kayak tadi yang angka 8, kamu sukses di keuangan, aminkan. Let's go guys, jangan pernah menyerah. Jadikan ini tuh sebuah patokan sebagai dorongan buat kamu. Kalau di tahun ini masih ada harapan. Tahun ini adalah tahun kamu untuk bersinar. So, thank you so much for watching guys. Aku harap video ini bermanfaat dan kamu bisa lebih paham ya sama bahasa aku. Thank you so much for watching. Follow all my social media and see you on my next video. Bye!